Kembali lagi di Ngopi Kertas. Nah, kali ini kita di segmen Kutang Kupas Tuntas komik Jepang. Aduh, Silau nih. Iya, silau nih, coy. Gua Apa-apa ya? tutupin nih, gua tutupin. Jelek banget tangannya kelihatan tuh. Hari ini kita bahas manga. Gue bawa satu judul. Ya, mungkin udah pada tahu lah ya. Terutama angkatan 90-an, 80-an udah pada tahu Fist of the North Star. Terbitan mana nih? Akasha. Akasha tuh lini ininya Gramedia ya. Iya. Jadi ya Akasha itu untuk yang judul-judul yang lebih dewasa. Jadi selain ini yang tahu gue ya, yang gue cukup akrab selain Tinju Bintang Utara ada City Hunter. Ya, okay. Tapi sih dua judul, makanya gue berterima kasih banget untuk Akasha dan Gramedia karena sudah keluar ini kita jadi tahu gitu loh terjemahan yang benernya. Ya yang benernya. Gue nggak bilang yang lama itu jelek, enggak gitu. Ya, emang ada yang lama, belum ngomong tadi. Jadi gini guys, ini adalah The Fist of the North Star. Judul Tinju Bintang Utara. Ini judul bahasa Inggrisnya. Dulu sempat ada salah satu penerbit lokal itu pernah nih nerbitin komik yang sama dengan judul Tinju Bintang Utara gitu. Nah, tapi penerbit itu kita sebut aja Raja Wali Graffiti. Legend. Raja Wali Graffiti, the legendary Raja Wali Graffiti. Ya, nerbitin banyak komik unlicensed gitu lah ya. Dragon Ball juga. Terus banyak lah pokoknya Dr. Slump segala macam banyak. City Hunter juga. Tapi nggak resmi. Dengan dan terjemahannya adalah suka-suka udel mereka. Terjemahannya ngasal tapi lokal banget terjemahannya tuh lokal konten gitu. Nah, kayak Tinju Bintang Utara dulu ya. Kita tahu namanya Kenshiro. Tokoh utama ya. Di sana dia seenakan aja Kentaro. Iya. Terus nanti nomor berikutnya Shintaro. Iya, supaya nggak dituntut kali ya. Iya, nggak tahu deh lah pokoknya gitu dah. Gila deh. Nah, sekarang muncul nih versi resminya dari Gramedia, dari Akasha Comic. Dengan terjemahan yang lebih proper kali ya gitu. Oke, kenapa nomor 56 lu bawa nih? Kenapa nggak nomor 12? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya karena gue langsung loncat aja lah gitu ya. Karena mungkin udah pada baca juga semua tentang, mungkin gue ceritain dikit deh. Oke, gue ceritain dikit. Oke, gue ceritain dikit ya sejarahnya ya. Jadi settingnya tuh post apokaliptik. Oh, zaman dunia udah hancur ya. Dan ceritanya tentang bom atom ceritanya. Oh gitu. Udah bom atom meledak, dunia hancur. Nah, terus ada satu ilmu bela diri yang diramalkan bisa menjadi penyelamat dunia umat manusia. Nah, enggak, karena pada saat itu dunia kondisi udah kondisi nggak damai gitu ya. Nggak damai dan banyak geng yang carut marut ingin menguasai semuanya. Ya banyak geng-geng gitu ya, geng-geng penjahat. Jadi ini Tinju Bintang Utara gue sebutnya aja deh. Iya, Tinju Bintang Utara. Ya itu ditulis oleh Buronson. Ya Buronson dia komikus aslinya tuh terinspirasi oleh Charles Bronson. Oh, jadi ini nama samaran. Nama pena. Ya. Nama pena. Dan digambarkan atau diilustrasikan oleh Tetsuhara. Tetsuhara tuh cukup populer. Bukan cukup populer banget, legend lah dia. Dia juga menggambarkan ada satu komik manga namanya Lord tuh tentang kisah 3 kerajaan, Three Kingdom. Yeah. Romance of Three Kingdom. Nah, duo ini ya kompak banget lah dia. Dia cukup lama kok kolaborasinya. Kenapa gue bawa 5 dan 6? Jadi ceritanya, singkat cerita gitu ya. Jadi si Kenshiro, gue takut salah nama. Kenshironya tuh udah dia di tokoh utama ini ya. Si tokoh utamanya udah bangkit gitu ya. Jadi gue ulang aja ceritanya ya. Jadi gini. Di cerita dunianya Tinju Bintang Utara ini ada 3 bersaudara. Nah, gitu 3 bersaudara yang diajarkan oleh satu guru. Habis di prolog nih. Iya, habis prolognya. Pokoknya gitulah. Dia ada gurunya Ryuken. Dia mencari pewaris gitulah untuk mewariskan ilmu dia gitu. Nah, akhirnya terpilihlah si siapa namanya?
Kenshiro. Gue takut salah jujuran. Daripada ngomong Jangan kita salah dong, Kenshiro. Kenshiro gitu loh. Nah di sini perjalanannya dia ya itulah dia udah balas dendam sama orang yang pernah jahat sama dia gitu ya. Terus akhirnya di edisi, kenapa gue bawa 5 dan 6, di edisi 5 ini dia dalam perjalanan mencari kakaknya yang nomor 2. Kakak kandung. Kagak lah, kakak seperguruan. Bilang dong, kan nggak ada yang tahu kalau nggak dibilang. Nah, di sini Kakak dia seperguruan nomor 2. Nomor 2 yang namanya Toki. Oh, Toki. Dia kenapa dia hilang dia tanpa jejak atau gimana? Iya, jadi Toki itu sebetulnya salah satu apa namanya yang bisa ilmu bintang utara juga gitu loh. Tapi dia sifatnya baik lah gitu ya. Nah, ada rumornya dia mati gitu loh. Tapi ada yang bilang ada juga yang bilang, oh dia jadi jahat gitu. Nah, akhirnya pada suatu saat dia hilang. Maksudnya bukan hilang tapi dia pergi terus nggak ketahuan kabarnya, maka dicari gitu loh. Terus ada rumor di satu desa bahwa dia di situ. Nah, ternyata dia jadi jahat. Dia beneran jadi jahat? Enggak lah, ya, nggak mungkin. Kan gue bilang rumornya dia jadi jahat gitu. Rumornya jadi jahat. Iya, ternyata di punya selidik. Nah itu ternyata orang lain. Berarti belum ketemu nih? Nah, belum ketemu. Nah di sini dia akhirnya ketemu. Akhirnya dia masuk ke kota yang namanya apa sih, Cassandra atau apalah. Pinggirin dong. Nah akhirnya dia datang menyelamatkan si kakaknya. Di sini perjalanan Kenshiro tuh punya sahabat lah gitu. Namanya si Rei. Punya ilmu yang bertolak belakang sama Ki Bintang Utara. Apa tuh bertolak belakang dalam hal kekuatan dan stylenya, gayanya gitu loh. Dan ini berpengaruh kepada apa? Jadi dua ilmu ini sebetulnya kayak rival gitu loh. Sebenarnya. Jadi ada 2 perguruan, Bintang Utara sama 2 perguruan yang terkenal karena mereka saling memusuhi gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Rival. Jadi memang seperti 2 kutub yang berbeda aja gitu. Tapi dalam aturan perguruan mereka sebetulnya nggak boleh ada konflik di antara 2 aliran ini. Ya, cuman pada akhirnya begitu kita tahu lah nanti akan ketemu tokoh-tokoh lain yang menguasai ilmu-ilmu ini gitu loh ya. Nah kenapa balik lagi gue bilang gue bawa nomor 56 ini sebetulnya Ki isu tuh. Jawab juga. Nino, lu jangan jadi jauh itu dong. Sini ikutan, ngomeng aja gitu. Kan biar panjang video ini. Nah, tadi sampai mana sih gue ngomong? Sampai mencari itu si. Iya, si Toki. Nah, jadi ki isunya di dua volume ini Kenshiro, tokoh utama. Gue takut salah gitu. Kenshiro ketemu, takut salah gue jujuran aja gara-gara tadi ngomongin Raja Wali Graffiti. Dia nggak boleh dong. Ntar kan di apa? Benerin. Ya. Dia ketemu 2 kakaknya lah, yang satu baik, yang satu jahat. Nah, yang satu si Toki dan satu lagi nanti dia ketemu sama kakak perguruan dia yang paling tua yang namanya Rao. Nah, Rao ini kakak kandungnya si Toki. Ya, gitu, bro. Nah, saya ngomong salah. Nah, beginilah akhirnya mana nih? Gue kasih lihat aja nih langsung ya. Daripada basa-basi lagi. Nah, si Nino dia tidur doang rese. Nah, akhirnya dia setelah dicari-cari masuk ke kota Cassandra, udah mengalahkan bosnya, akhirnya ya bertemulah dia sama kakaknya. Ini jadi kakaknya udah tua ternyata. Jauh umurnya. Beda jauh. Iya, menjadi tua lah gue bisa. Menjadi tua. Karena dia terkena apa namanya kalau nuklir itu apa namanya? Radiasi. Kena radiasi jadi radiasi dia nuklir. Jadi agak lemah gitu loh. Kondisinya, tapi ternyata apa namanya? Ya tetap aja jago dia gitu. Nah, si Toki ini punya ilmu yang apa ya? Mendalami di jalur yang sedikit beda gitu loh. Kalau misalkan jadi tinju bintang utara punya apa ya? Ada beberapa jalurnya masing-masing sesuai dengan karakter orangnya gitu. Nah, si Toki ini khusus menguasai untuk mengobati orang gitu loh. Jadi untuk menyembuhkan gitu. Tapi tetap mematikan gitu. Menyembuhkan tapi mematikan. Ya bisa mematikan juga gitu loh. Kalau digunakannya tidak tepat. Ya seperti itulah.
Nah, dari nah sebenarnya si tinju bintang utara nih apa sih? Apa sih maksudnya? Kalau si dulu ada Chinmi ya kan? Chinmi di Kung Fu Boy itu kan ada tapak apa namanya yang dia Kungfu permuk tulang. Kung Fu permuk tulang ya, yang dia tanpa menyentuh ya kalau nggak salah ya, apa? Iya. Nggak nyentuh juga sih. Apa lewat medium, jadi dia cuma ditempelin, tapi tulangnya hancur nih, ininya enggak, apa dagingnya enggak. Itu salah satu ilmunya kan? Iya deh. Iya. Kungfu permuk tulang bisa dilakukan dengan dua cara gitu lah. Nah, kalau tinju bintang ini apa nih? Oke. Dia apa? Nah, lo tanya itu. Kamehameha misalnya, Dragon Ball. Kalau tinju bintang utara itu dia menghancurkan bagian dalam tubuh gitu loh, bagian dalam tubuh, organ tubuhnya, sehingga dia nantinya efek itu apa tuh meledak lah gitu, keluar gitu. Oke. Langsung meledak atau nunggu beberapa detik gitu? Tergantung dia, ada yang hancur langsung, ada yang nunggu 3 detik, ada yang bisa 3 hari langsung baru mati gitu loh. Oh gitu. Iya, nanti ada di sini. Oke. Gitu loh. Nah di sini di buku kelima dia ketemu sama si kakaknya yang nomor 2 gitu ya. Yang Toki tadi itu. Toki udah ketemu, akhirnya dia jalan. Nah akhirnya dicari tahu kan kenapa sih Toki kan sepengetahuannya si Kenshiro itu kakaknya itu hebat gitu loh ya. Kenapa dia bisa sakit itu sampai akhirnya ternyata ya itu karena dia nuklir satu sama dia ditangkap sama kakaknya yang nomor 1 si Rao, karena Rao itu takut kalau Toki sama si Kenshiro bersatu bisa ngalahin Rao gitu loh. Dia bisa kalah lah gitu loh. Oh, kenapa dia takut kalah? Kan dia ngalahin kan kakaknya si jahat. Kalau Rao itu jahat. Oh, Rao udah jadi jahat. Emang dasarnya dia jahat sih gitu loh. Oke. Tapi ini hanya permulaan ya. Nanti berkembangnya cerita kita akan melihat sisi lainnya gitu loh. Ada alasannya kenapa dia jadi berubah gitu loh. Ya di sini muncul nih waktu itu. Kalau gue dulu waktu itu gue masih SMP kali ya, masa lupa gue. Gue baca pertama kali itu ya SMP kelas 1 gue lupa lah itu tahun-tahun 90-an awal kan. Nah baca apa namanya backgroundnya ya, kakaknya tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya muncul tuh, nah Raul dengan fisiknya yang besar. Nah di sini nih scene penentuan nih sebetulnya nih, siapa yang bakal menjadi apa namanya pewaris dari ilmu tinju bintang utara. Karena aturannya begini, dia hanya punya pewaris tunggal. Murid lainnya gue lupa nih, kalau nggak dibunuh atau nggak dihilangkan ilmunya. Nah jadi di sini pemilihan apa namanya pewaris ilmu lah sama si guru mereka nih, ayah angkat mereka si Ryuken. Nah akhirnya apa namanya, bukan kayak gini kan bro. Harimau tuh muncat. Nah akhirnya dipilih lah si Kenshiro gitu loh. Tapi ditanya kan, kalau misalkan Rao nggak kepilih, harusnya dia kan hilang ilmunya gitu, hilangkan itu. Nah setahu Kenshiro, ayah mereka itu meninggal karena sakit. Nah nanti di sini akan keluar apa ya, faktanya lah gitu loh, kenapa ayahnya meninggal. Gitu. Ini di episode 5. Episode 5 nih akhirnya geng-gengnya si Rao itu nyerang desa mereka lah gitu. Nah akhirnya nih kita balik dikit nih ya. Sahabatnya Kenshiro, si Rei ya, dari mana sih? Nah akhirnya ingin nyelamatin desa dia gitu. Di desa dia ada adiknya dan sahabat-sahabatnya Kenshiro gitu. Nah dia akhirnya pertama kali ketemu sama Rao di sini. Ya, tapi ya udahlah, mungkin ini bukan spoiler lah ya. Semua udah tahu lah gitu. Akhirnya Rei kalah di sini. Hanya dengan 1 jari, men. Kalahkan. Padahal dia ilmunya tinggi juga. Bisa dibilang tuh seimbang sama si Kenshiro gitu. Nomor 6 gimana nih? Nomor 6 ini jadi di nomor 5 terakhir itu awal nih. Awal mau bertarung nih lawan Rao. Ya. Oh gitu. Iya. Yang tadi kalah tuh sebenarnya di nomor 6. Nah, yang kalah si Rei-nya kalah itu di sini nomor 5 gitu. Okay. Si Kenshiro baru muncul karena akhirnya mau bertempur lah gitu. Ya. Di nomor 6 ini puncaknya ini pertama kali gua
dulu nggak bisa lupa nih. Terus. Nah ya udah akhirnya dia mulai bertempur. Nah, tapi akhirnya Toki muncul. Ya. Toki muncul nih, nyusul dia lah gitu. Dia bilang lo nggak bakal yang bisa. mana yang Toki nih? Toki ini nih. Nah, dia bilang lo nggak bakal bisa ngalahin abang kita saat ini gitu. Ilmu lo nggak cukup katanya. Ya, ini si sahabatnya tadi ya. Nah sahabatnya si Rey ini. Jadi dia dikasih umur cuma 3 hari lagi. Sebelum meledak. Sebelum meledup men. Iya. Jadi dia bilang lo 3 hari. Ditanya kenapa gue kasih lo umur 3 hari gitu, supaya lo tahu kengerian gue gitu. Kengerian bertemu dengan Ken-Oh atau Rao. Ken-Oh itu Raja Tinju. Kenyataan yang gue bilang tadi bahwa ayahnya mereka tuh matinya ternyata bukan karena sakit, tapi karena dibunuh sama Rao. Sini kan dibilang si ayah kandungnya, ayah angkat. Oh, ayah angkat gurunya Iya, itu. gurunya mereka gitu loh. Nah, apa namanya? Ya akhirnya gitu, dia bilang kan kalau enggak lo mesti dihilangin ilmu, tapi si Rao nggak mau kan. Enak aja loh gitu loh. Gue bakal jadi penguasa katanya di era yang apa namanya, di dunia yang udah hancur dia bilang gitu. Tapi tetap kan akhirnya mereka bertarung, guru dan murid. Nah akhirnya sebelum Rao kalah nih, udah hampir kalah dia. Hampir kalah sama gurunya. Gurunya gitulah. Ya gurunya ilmunya kan udah lihat tuh bisa memperbanyak diri gitu. Jago banget itu, gerakannya udah cepet itu, cuman tiba-tiba ya sakit ya. Dia udah tua kan, udah toku kan. Di saat seperti ini lagi bertarung, penyakitnya kambuh. Ya akhirnya ya udah dibantai deh sama si Rao, dibunuh. Gitu kan. Ki-Isu nih. Ki-Isu men, buat penggemar atau kolektor Ki-Isu mesti punya gitu. Meninggalnya guru. Guru nggak origin ya. Originnya gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya kesel si Rao kan, udah gini lo gue bantai lo berdua gitu. Nah, cuman dia bilang kalau misalkan Kenshiro sama Toki itu bersatu lawan dia pasti kalah, dia ngakuin gitu. Tapi gede banget ya ini. Gede banget men, dia raksasa men. Badannya iya. Jauh nih. Gede banget ya badannya. Kayak Hulk. Yang lain. Iya, Rao tuh secara fisik gede gitu. Gede banget. Kayak si ini ya gambarnya, Rob Liefeld ya. Rob Liefeld. Besar-besar. Nah akhirnya nih ya mulai, tapi Toki bilang udahlah lo nggak usah ikutan, biar gue aja yang gantiin lo atau lawan kakak gue gitu. Jadi si Kenshiro bilang ya lo pelajarin aja apa yang gue bakal tunjukin gitu. Jadi mereka mulai bertahun, agak seimbang sih mereka ilmunya gitu ya. Karena si Rao itu sebetulnya waktu dia ngakuin tuh bahwa Toki satu-satunya orang yang bisa ngalahin dia secara ilmu gitu ya. Nah, bertarung tapi curang. Nah, seperti musuh-musuh umumnya, mana ada sih berantem secara jujur gitu ya. Orang jahat gitu tuh diinjek kaki, ditusuk deh. Bareng-bareng. Tapi nggak curang dong kan, injek kaki. Iya, supaya nggak bisa bergerak, karena kasih Toki ilmunya kan dia bisa bergerak cepat gitu loh. Ya nggak curang dong kan, nggak pertandingan ini, bukan olahraga. Suka-suka lo deh. Debat sama lu nggak ada habis ya men. Yang benar. Ya udah akhirnya Kenshiro udah nggak tahan ya. Nah tapi di pertarungan ini mereka berakhir imbang lah gitu loh. Jadi nomor 6 ini nomor 6 ini gak ada yang mati nih antara 3 bersaudara itu. Belum ada yang mati. Mereka imbang. Akhirnya gimana? Setelah cerita ini selesai, pergi sininya masing-masing pergi pulang. Si Rao-nya pulang dulu. Nah ini satu cerita selesai di setengah buku ini, Pe. Oh gitu. Setengah ini selesai, berlanjut ke cerita sisa hidupnya Rey nanti nih, 3 hari. Nah, 3 hari ini Rey akan bertemu salah satu lawannya di perguruan dia lah gitu loh. Ini kan buat apa namanya, para penggemar komik, khususnya komik action silat. Itu kan biasanya kalau gue ngelihatnya ini ada terpengaruh sama komik Hong Kong. Jadi satu itu komik Hong Kong ya, karena silatnya dan secara style juga mirip-mirip ya. Secara style mirip-mirip style gambarnya ya. Kalau misalkan dari cuma ini mungkin nggak berwarna aja gitu. Kalau komik Hong Kong kan
Tony Wong itu kan full color kan dia ya. Mungkin nanti kita bahas kali ya Tony Wong ya. Ya mungkin bahas ntar kapan-kapan kita bawa komik Hong Kong. Terus kalau dari settingnya, Bronson sama Tetsuhara tuh terinspirasi dari Mad Max. oh iya karena post apokalips ya. Ya kita lihat. Ya banyak sih sebenarnya film-film post apokalips juga kan. Iya. Dan kostum-kostumnya tuh mirip sebenarnya. Kalau lo perhatiin lagi ya, bukan Mad Max yang baru ya, yang pertama yang si Mel Gibson. Ya. Nah itu banyak kostum-kostum dari Tinju Bintang Utara Ya, ini adaptasi ke sini. mengambil inspirasi dari situ. Oke. Dan dibilang emang Bronson bilang kita emang ngefans banget sama Mad Max. Mad Max. Nah kalau lihat di episode di buku-buku awal lebih kental lagi gitu Mad Max karena banyak geng-geng motor, Oh gitu. mobil-mobil gede tuh. Oke. Mau dia nyamber aja ya. Oke, secara art sih ya keren sih, secara artnya keren banget sih untuk sebuah genre silat gitu ya. Dan cara settingnya juga unik sih. Kalau silat kan biasanya settingannya zaman dulu tuh, ya kan zaman kerajaan, zaman belum ada teknologi. Nah kalau ini kebalikannya nih, settingannya masa depan kan, udah ada teknologi tapi dia masih pakai silat gitu kan untuk bertarung. Padahal ada senjata kan, ada bazooka mungkin, ada senjata laser gitu, tapi ini genre silat gitu. Ini menarik sih dari sisi ini justru kembali lagi ke zaman batu sebetulnya, senjatanya tuh pedang lah, tombak. Tapi dia ada kendaraan bermotor kan? Ada kendaraan bermotor, tetap ada itu. Oke. Terus dia juga variasi sih ya. Ini ada ingwas. Ya. Ini ingwas apa? Sebenarnya berwarna tapi dicetak hitam putih gitu kan? Ada yang tahu nih. Nggak, tapi kayaknya ini kayaknya berwarna nih. Ini bukan ingwas nih. Ini berwarna tapi dicetaknya hitam putih. Ini kan komputer banget. Iya. Mungkin di touch up kali ya. Nah, gue juga jadi inget sih style ini apa namanya? Jadi inget Senseiya, film Senseiya. Nah, betul. Nah, kalau dipikir-pikir memang ini era-eranya tuh lagi emang era kemasannya manga juga sih. Ya, tahun 80-an ya, 80-an 90-an kan ada ya ini Senseiya, ada City Hunter, ya Dragon Ball pasti ya, yang genre-nya beda gitu. Kalau sekarang kan apa nih? Ya manga yang lagi naik daun. Apa ya manga ya sekarang ya? Mungkin One Piece kali ya. Masih ya. Belum kelar-kelar tuh. Iya, kelar-kelar. Kemarin yang sangat disayangkan ya yang bikin Berserk ya meninggal ya. Si siapa namanya? Ya, adalah. Si itulah itu. Itu sayang sih. Jadi sayang pacarin aja bro. Karena kita nggak tahu tuh nanti apa namanya takdir itu akhirnya bagaimana gitu kan ceritanya. Nggak bisa bilang sayang udah takdir itu. Oh gitu ya. Kalau sayang kan boleh dipacarin kalau sayang. Ya udah nih dari skor gimana nih kalau dari pengamat komik? Gua kasih 8 lah. Kasih 8 ya. Kasih 8. Kasih 8. Lo Nin? Dia baru bangun tidur deh. Ya, gue ikut aja lah. Gue nggak boleh ngikutin. Cuci muka nih atau ngopi. Oke. Ya, 8 boleh, 8 lah. 8 ya. Boleh, ya. Setuju. Ya. Untuk teman-teman ya yang punya saran untuk manga apa nih yang mau dibahas gitu ya. Ya komik apapun. Komik apapun lah, mau manga, komik Amerika, Eropa atau Indonesia pun. Boleh tuh. Boleh kasih saran di kolom komentarnya. Ataupun komik di luar 3 negara ini ya. Ya apapun boleh. Apapun lah pokoknya, misalnya yang serah bebas deh. Bebas ya pokoknya, mau komik Hong Kong juga silakan ya. Kalau kita nemu komiknya, ya kita coba bikin videonya ya. Oke, thank you udah tune in sampai habis di video Kutang hari ini. Semoga suka dan jangan lupa di like dan subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten bertema komik yang lebih banyak lagi. Gitu. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Dah.